Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bersiap-siap mengikuti pembelajaran. Nah, pada hari ini pembelajaran kita adalah tematik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa ya, agar apa yang kita pelajari pada hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak contoh doa sebelum belajar. Boleh membaca suratul Fatihah ataupun doa-doa pendek lainnya. Nah, pada kali ini kita akan membaca salah satu doa yang biasa dibaca ketika sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai berdoa, silahkan kalian siapkan buku pembelajaran tematiknya ya. Sekarang kita sudah masuk pada pembelajaran kelima dan 6 di buku 3B kalian di subtema yang ketiga ini. Yang akan kita bahas untuk pertama kali adalah manfaat pembagian tugas. Nah, bisa dilihat pada buku paket di halaman 86 dan 87. Di dalam keluarga Nina, setiap anggota keluarga itu memiliki peran masing-masing. Demikian pun tentunya dalam keluarga kita ya, setiap anggota keluarga itu memiliki peran dan tugasnya masing-masing ya, tidak hanya pada keluarga Nina. Nah, bisa dilihat pada halaman 86. Ayah Nina berperan sebagai kepala keluarga. Ayah Nina bertugas mencari nafkah. Nah, ibu Nina adalah seorang ibu rumah tangga. Ia bertugas membantu ayah mengurus dan mengatur segala kebutuhan hidup yang ada di rumah mereka. Nina dan adiknya juga memiliki tugas ya. Tugas utama Nina dan Adi adalah belajar. Selain itu, mereka juga bertugas menjaga kebersihan rumah. Pakaian kotor tidak berserakan di kamar. Mereka bertugas merapikan mainan setelah mereka gunakan. Nah, Nina dan Adi juga sering membantu pekerjaan rumah seperti membantu ayah membersihkan kendaraan dan membersihkan halaman rumah. Nah, jadi tugas yang dikerjakan oleh Nina dan Adi dilakukan secara disiplin. Dengan kedisiplinan, pekerjaan ibu menjadi lebih ringan. Nah, tentunya tidak hanya pada keluarga Nina, kalian pun di rumah tentu memiliki tugas dan peranan masing-masing ya. Harus bisa membantu ibu dan ayah sebisa yang kalian bisa. Misalkan ketika kalian adalah anak perempuan, membantu ibu mencuci piring, merapikan pakaian kalian sendiri di lemari. Nah, untuk anak laki-laki bisa membantu ayah membersihkan kendaraan. Sekarang kita masuk pada kegiatan Ayo Membaca. Silakan dibuka buku paketnya pada halaman 90 ya. Dengarkan ibu membaca dengan baik-baik. Hari Minggu adalah saat yang tepat untuk melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti dilakukan untuk membersihkan lingkungan rumah secara menyeluruh. Bagian rumahmu yang jarang dibersihkan akan dibersihkan saat bekerja bakti. Saat bekerja bakti, setiap anggota keluarga mendapatkan tugas yang berbeda. Keluarga Nina sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan rumah. Setiap anggota keluarga mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Adi memiliki tubuh paling kecil. Adi juga belum dapat membersihkan dengan baik. Oleh karena itu, Adi bertugas membersihkan debu di jendela menggunakan kemoceng. Nina mendapat tugas menyapu.
rumah. Ibu bertugas mengepel lantai. Ayah memiliki tubuh paling tinggi. Ayah mendapat tugas membersihkan langit-langit rumah yang sudah berdebu. Pembagian tugas saat melakukan kerja bakti membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Semua anggota keluarga mendapatkan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pekerjaan dapat selesai lebih cepat. Sebaiknya pembagian tugas dilakukan dengan bermusyawarah. Dengan begitu, tidak ada yang merasa mendapat tugas yang terlalu berat. Nah, jadi salah satu manfaat pembagian tugas dalam rumah adalah membuat pekerjaan rumah tangga menjadi cepat selesai. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jika pada pembelajaran yang terdahulu, pembelajaran 1, 2, 3, dan 4, kalian mengenal garis bilangan itu dalam bentuk satuan ya, angkanya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, maka pada pembelajaran 5 dan 6 ini, angka pada garis bilangannya itu semuanya nilainya puluhan. Bisa dilihat pada halaman 91. Ini adalah soal cerita yang berada di halaman 90 ya. Selesai bekerja bakti, ayah lalu menanam singkong di belakang rumah. Ayah menanam singkong dengan menancapkan batang singkong ke tanah. Panjang batang singkong pertama adalah 20 cm, sedangkan batang kedua sepanjang 30 cm. Berapa panjang kedua batang singkong tersebut? Akan diselesaikan dengan membuat garis bilangan. Tadi batang singkong yang pertama adalah 20 cm, batang singkong yang kedua adalah 30 cm. Dibuat garis bilangannya seperti ini. Lalu sama seperti yang terdahulu, dimulai dari angka 0. Jika pada pembelajaran terdahulu angkanya di sini adalah 1, 2, 3 dan seterusnya, maka pada pembelajaran 5 dan 6 ini langsung angka puluhan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan seterusnya. Tadi batang pertama 20 cm. Nah, berhenti di angka 20. Batang kedua 30 cm. Nah, berarti kita melangkah 3 langkah. Kan 3 di sini kan. Tadi 2 ditambah 3 berarti 3 langkah. 1, 2, 3. Maka 20 ditambah 30 hasilnya adalah 50. Sekarang kita masuk pada kegiatan ayo berlatih. Yang kalian kerjakan adalah halaman 92, soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 ya. Nah, soal nomor 1, mengapa membersihkan rumah bersama anggota keluarga dapat membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Tadi sudah dijelaskan apa manfaat bekerja sama dalam membagi peran atau tugas di dalam rumah tadi ya. Nomor 2, mengerjakan soal penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, soal yang pertama, ini kan soal cerita. Deli mengukur tanaman kacang panjang. Panjang kacang yang pertama adalah 30 cm, sedangkan kacang yang kedua adalah 40 cm. Berapa panjang kedua kacang tersebut? Kita buat garis bilangannya seperti ini. Nah, sini kita mulai dari angka 0. Kan tinggal diletakkan 1 ditambah 0 kan jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Tadi kacang yang pertama 30 cm. 1, 2, 3. 30 di sini. Kacang yang kedua sepanjang 40 cm, berarti melangkah 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ya. Nah, berarti di sini kalimatnya 30 ditambah 40 sama dengan berapa ya? Nanti digambar saja garis panjang, anggap saja itu seperti kacang panjang ya. Kemudian soal yang kedua, ayah memotong kayu untuk menyangga tanaman tomat.
menjadi dua bagian. Panjang potongan kayu pertama 60 cm, sedangkan panjang kayu kedua 50 cm. Berapa panjang kayu mula-mula? Nah, berarti sama kan? Tadi yang pertama 60 ditambah 50 sama dengan berapa ya? Kita buat garis bilangannya. Di sini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 110, 90, 100, 110, 120. Tadi panjang pertama 60, hitung 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat garis sampai di angka 60. Kemudian 50 cm. Nah, berarti melangkah lagi 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, buat lagi garis sampai di angka 110. Berarti jumlahnya 60 ditambah 150 ditambah 50 adalah berapa tadi ya? Kemudian soal yang nomor 4. Bacalah teks bacaan berikut, lalu buatlah 3 pertanyaan sesuai dengan teksnya. Nah, ada teks di dalam kotak berwarna kuning. Kalian baca, kemudian kalian buat pertanyaan ya. Ada 3 pertanyaan yang dapat dibuat dengan menggunakan yang pertama kapan ya. Kapan. Yang kedua apa. Yang ketiga bagaimana. Nah, bagaimana. Nah, bisa dilihat di situ kan, kapan apel Malang dapat dipanen. Nah, jadi membuat pertanyaan saja ya. Kapan apel Malang dapat dipanen? Kemudian kalau dengan apa ciri buah yang telah masak? Nah, kalau bagaimana cara memanen apel Malang? Nah, berarti ada 3 kata tanya yang digunakan, kapan, apa, dan bagaimana. Ingat yang dikerjakan adalah soal nomor 1, nomor 2, A dan B, dan nomor 4 ya. Pelajaran kita hari ini kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.